Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah. Amma ba'du. Halo semua teman-teman, para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terhingga banyaknya, terutama nikmat iman dan Islam diiringi oleh nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pada junjungan alam, Nabi panutan kita, Nabi akhirul zaman, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, sambung menyambung pada kita semua selaku umatnya. Para pemirsa YouTube yang saya hormati dan saya cintai, kita sebagai umat Islam khususnya dan umumnya umat manusia diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama menjalankan rukun Islam yang 5, yaitu zikrullah, zikir pada Allah, karena kita sudah bersyahadat disunahkan untuk banyak berzikir pada Allah, karena untuk menambah keimanan kita dan ketakwaan kita pada Allah SWT. Yang kedua yaitu mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan puasa sunnah, dan melaksanakan haji serta sunnahnya yaitu umrah apabila mampu. Hadirin para pemirsa YouTube yang saya hormati dan saya cintai, setiap orang dalam beribadahnya, dalam amalnya ini berbeda-beda tentunya, sesuai kemampuannya yang diandalkannya. Contohnya orang yang punya hartanya, dia rajin bersedekah, berinfak, memberi sumbangan pada pembangunan masjid, yatim piatu, karena dia punya harta sesuai yang dia punya. Dan ada lagi yang dititipkan ilmu, dia selalu mengajarkan ilmu-ilmu agamanya pada semua orang, berdakwah dengan lillahi ta'ala, fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Dan ada juga yang mampunya dengan tenaga, dia membantu pembangunan masjid, membantu orang lain dengan tenaganya. Nah, teman-teman, ini ada orang yang beramal ibadahnya beda dengan yang lain, teman-teman. Dia ibadahnya mengandalkan dia membayar pelacur dan membeli minum-minuman keras. Tuh, ini sangat berbeda, teman-teman. Gimana ceritanya? Jadi begini selengkapnya ceritanya, teman-teman. Pada zaman dahulu kala, zaman Sultan Murad, teman-teman. Sultan Murad ini dia mengikuti jejak para rasul dan para sahabatnya. Jadi hampir setiap malam dia keliling ke pelosok-pelosok penduduknya, ingin mengetahui kabar para penduduknya, apakah ada yang kelaparan atau ada yang merasa kesusahan, ada keluhan. Nah, dia hampir setiap malam mengelilingi penduduknya atau rakyatnya, biasanya dengan ajudannya, teman-teman. Tepat di sebuah jembatan, dia mencium bau tak sedap atau bau bangkai gitu. Nah, maka dia menyuruh pada ajudan untuk mencari unsur atau di mana ini penyebab bau bangkai ini. Setelah telusuri sama ajudannya, ternyata ada bangkai seorang mayit.
tepat di sungai, teman-teman, dekat jembatan itu. Nah, sang sultan pun heran, kenapa ini mayit tidak ada yang menguburkan, warga sekitar tidak ada yang peduli. Maka sang sultan pun, karena dia meniru sebagai warga biasa, dia mengumpulkan para penduduk dan bertanya, kenapa ini ada mayit tidak dikuburkan, tidak diurus, tidak diapa-apakan, tidak dikuburkan, tidak dipandikan. Maka para penduduk atau salah satu penduduk menjawab, ini mayit orang yang suka minum minuman keras dan mendatangi pelacur. Tapi kenapa enggak diurus? Kami tidak mau, kami takut ketimpa dosanya, kata penduduk. Kalau begitu, antarkan kita ke rumahnya. Di mana dia rumahnya? Maka penduduk pun menunjukkan tempat si mayit itu rumahnya. Setelah sang sultan dan ajudannya serta yang lainnya datang ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya, sang istrinya pun menangis terharu-haru dan dia berkata, sebelumnya saya sering mengatakan pada suami saya bahwa jika kamu lakukan ini, maka kamu matinya nanti tidak akan ada yang ngubur. Maka sang suami pun menjawabnya, tenang saja, jika aku mati, yang menguburkanku, yang menyolatkanku, ini adalah para sultan, para ulama, dan para wali Allah. Nah, setelah kejadian itu, sang sultan pun bertanya, emang apa yang dia lakukan? Sang istri pun bercerita, jadi suami saya hampir setiap malam dia membeli minuman keras dan hampir memborongnya. Nah, minuman itu tidak untuk diminum dia, tetapi dibuang ke WC. Dan dia berkata, alhamdulillah malam ini aku telah mengurangi dosa-dosa para pemuda Islam dari minuman keras. Dan setelah itu dia mendatangi para pelacur dan membayarnya dan suruh menutup warung gelapnya ini karena udah dibayar sama dia. Lalu dia berkata bahwa alhamdulillah malam ini aku telah mengurangi dosanya para pezina. Begitu, hampir setiap malam dia lakukan. Dan saya pun khawatir para penduduk sekitar atau tetangga-tetangga menyangkanya dia itu mabuk-mabukan dan pelacur dan pezina. Wah, sang sultan pun kaget. Begitu mulianya dia. Amal ibadah yang kelihatannya hina, tapi niatnya sungguh sangat mulia. Maka sang sultan pun terharu dan dia segera memerintahkan para ulama, para ajudannya, para pegawainya, pejabat untuk menyalatkan ini mayit. Nah, jadi begitu teman-teman. Orang yang kisah ini ya, orang yang suka membeli minuman keras dan membayar pelacur, tetapi tujuannya mulia untuk mengurangi dosa-dosa para pemuda dan yang lainnya. Tujuannya itu ya teman-teman, sungguh mulia orang tersebut. Jadi mungkin teman-teman udah tahu maksudnya judul saya video ini, suka membeli minuman, membayar pelacur, tapi matinya jadi wali Allah. Makanya kita, terutama diri pribadi, teman-teman, keluarga, mari kita beramal dengan niat lillahi ta'ala, walaupun bentuknya rendah hina, tapi kalau tujuannya mulia, insya Allah Allah maha mengetahui, Allah yang mencatat amal kita. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya sharing ilmunya pada para guru-guru, para ustadz, para kiai, para santri. Mohon maaf apabila penjelasan saya ini ada yang salah. Silahkan komen di bawah dan kita saling berbagi ilmu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.